Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali saya menyapa Bapak Ibu semua dalam renungan tengah minggu. Hari ini renungan kita didasarkan pada pembacaan kitab suci dari Mika 4 ayat yang ketiga. Demikian. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tahun 1997 sampai dengan 1998, di Indonesia terjadi krisis ekonomi. Pada masa itu, perusahaan-perusahaan besar merumahkan karyawan-karyawannya. Akibatnya, Indonesia menjadi banyak sekali pengangguran. Tetapi menariknya, justru situasi itu kemudian memicu munculnya usaha kecil dan menengah. Mereka yang terdampak PHK, lalu kemudian mau tidak mau harus berpikir keras. Bagaimana bisa mencukupi kehidupan keluarganya? Mereka kemudian membuka dan merintis usaha-usaha mandiri. Dan istimewanya, sampai saat ini, perekonomian Indonesia justru ditopang bukan oleh para konglomerat yang punya perusahaan-perusahaan besar, tetapi justru oleh para pengusaha-pengusaha kecil dan menengah. Situasi itu menggambarkan bagaimana manusia memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dirinya dengan situasi yang sedang berlangsung dan menyekitarinya. Manusia mengupayakan dirinya agar tetap mampu bertahan dalam situasi yang sedang berlangsung. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, situasi seperti itu seperti tergambar dalam bacaan kitab suci kita hari ini. Bagaimana bangsa Israel harus merubah dirinya dari kebiasaan berperang menjadi kebiasaan bercocok tanam. Oleh karenanya, maka kemudian pedang mereka yang biasa mereka pakai untuk berperang lalu harus ditempa, diolah, dirubah menjadi mata bajak. Karena mereka tidak akan lagi berperang tetapi bercocok tanam. Oleh karenanya, mereka perlu membekali dan berlatih diri dengan kemampuan bercocok tanam. Kemampuan berperang tidak lagi mampu dipakai. Kemampuan berperang tidak lagi diperlukan dalam situasi yang baru. Oleh karena itu, mereka harus mengupayakan dirinya dengan kemampuan yang baru. Merubah dirinya, membekali dirinya dengan kemampuan yang baru, yaitu kemampuan bercocok tanam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, situasi yang sedang berlangsung dalam kehidupan kita sekarang ini, dengan terjadinya wabah virus corona, membuat kita mau tidak mau harus berpikir keras dan berusaha keras bagaimana kita harus bertahan hidup dalam situasi seperti ini. Kita perlu menyesuaikan diri dengan baik dengan situasi yang sedang berlangsung. Kita perlu menyesuaikan diri dengan cara bekerja kita. Yang semula untuk bekerja harus pergi dari rumah, datang ke kantor, pergi ke pasar, dan seterusnya. Tetapi dalam situasi sekarang, orang harus bekerja di rumah. Situasi yang kemudian merubah cara kerja kita sekarang. Anak-anak kita yang semula ketika belajar harus pergi ke sekolah. Dan sekarang karena situasi ini, cara belajarnya harus dirubah. Karena anak-anak harus belajar di rumah. Bahkan secara radikal, kita perlu berpikir keras. Mungkin tiba saatnya kita harus banting setir untuk bertahan hidup. Mungkin kita harus merubah, mengganti mata pencaharian kita yang cocok, yang sesuai,
yang memenuhi kebutuhan atas situasi yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, jangan takut. Oleh karena itu, jangan khawatir. Kita diberikan anugerah oleh Tuhan kemampuan untuk mengadaptasi diri, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, jangan takut. Situasi ini tidak akan memukul kita sampai jatuh. Situasi ini tidak akan memukul kita sampai kita kalah. Paling banter, situasi ini hanya akan mengubah cara kerja kita atau mengubah mata pencaharian kita. Tetapi kebergantungan kita kepada Tuhan tentu tidak akan berubah. Mari bersama-sama kita memacu diri kita mendorong diri kita agar kita lebih kreatif, tetap aktif meskipun di rumah. Terus semakin kreatif menyiasati, mengantisipasi, menyikapi situasi yang sedang terjadi. Teruslah berpengharapan, teruslah aktif dan kreatif di dalam kehidupan dan situasi yang sedang berlangsung ini. Tuhan memberkati kita. Amin.